Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Kelas 3A dan kelas 3B, mari kita belajar bersama-sama. Oke, student. Today, we still learning about part of house. Jadi anak-anak, minggu lalu kan, Ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk menghafal benda-benda yang ada di rumah dan bagian-bagian dari rumah anak-anak. Tentunya anak-anak sudah tahu ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Ibu mau review dulu. Kira-kira anak-anak sudah hafal tidak ya bagian-bagian dari rumah yang sudah Ibu ajarkan kepada anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Anak-anak tolong jawab apa bahasa Inggris dari gambar tersebut. Oke? Baik, kita mulai. Ini bagian dari dalam rumah ya, bagian dari ruangan yang ada di dalam rumah. Kira-kira ini apa anak-anak? Apa? Bedroom, ya, kamar tidur. Bedroom. Ya. Berikutnya. Ini bagian rumah apa ya? Apa anak-anak? Ya, living room, ruang tamu anak-anak. Next. Apa ini anak-anak? Ya, toilet, kamar mandi anak-anak. Ini kitchen, dapur, ya, dapur. Nah anak-anak, jadi seperti itu. Maksud Ibu, kenapa Ibu kasih tugas kalian untuk menghafal bagian-bagian rumah, supaya kalian bisa membuat kalimat. Ketika kalian membuat kalimat mengenai rutinitas kalian di dalam rumah, itu kalian harus banyak-banyak mengetahui kosakata, kata-kata atau bahasa Inggris dari barang-barang atau daerah-daerah di sekitar kalian. Contohnya seperti tadi, ruang tamu apa bahasa Inggrisnya? Nah, jadi ketika kalian anak-anak beraktivitas di ruang tamu, jadi kalian bisa membuat kalimat. Nah, apapun ada apa saja barang-barang yang ada di ruang tamu. Contohnya, ada apa? Meja, ada table, ada kursi, ada chair. Nah, jadi seperti itu. Ketika anak-anak tahu bahasa Inggris dari benda-benda di sekitar anak-anak, nah nanti anak-anak bisa membuat kalimat. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang Ibu akan mengajarkan kalian mengenai posisi dari suatu benda atau letak. Ya, letak dari suatu benda. Anak-anak bisa menjelaskan letak dari suatu benda ketika anak-anak sudah tahu. Ya. Ayo, sekarang kita belajar. Nah, anak-anak. Jadi ini, kita sekarang berbicara mengenai ini ya. Anak-anak bisa lihat ini. Ini kue yang warna merah muda ini. Jadi anak-anak, kue itu di sebelah sini dia ada di dalam kardus. Jadi namanya in. Jadi disebut in. Kalau di dalam disebut in. Nah, on itu digunakan ketika kue ini menempel di dinding. Maaf, maksud Ibu menempel di kardus atau ada di permukaan kardus. Jadi dia ditaruh menempel atau di permukaan kardus ya.
Below digunakan ketika benda atau kue itu ada di bawah kardus. Ya, ingat-ingat. In di dalam, on di permukaan atau menempel, below di bawah. Above anak-anak, above. Above itu dia tidak menempel yang seperti on. Dia melayang atau di atas, tidak menyentuh permukaan dari si kardus seperti itu. Itu above. Nah, berikut in front. In front artinya ada di depan. In front. Ya, ingat lagi. In di dalam, on menempel atau di permukaan, below di bawah, above di atas, ya. In front di depan. Nah, next, behind itu di belakang, ya, anak-anak. Behind di belakang. Far artinya jauh, jaraknya itu jauh. Kardus dengan kue ini jaraknya jauh, ya, jadi far. Near itu dekat. Jarak kardus dengan kue ini dekat. Jadi near. Near itu artinya dekat, ya. Oke, kita lanjut lagi. In di dalam, on menempel atau di permukaan, below di bawah, above di atas, in front di depan, behind di belakang, far jauh, ya, jaraknya jauh, ya, far. Near dekat. Jadi anak-anak perlu menghafal ini. Nanti ibu akan menanyakan letak dari suatu benda, ya. Ibu akan menanyakan letak dari suatu benda dan anak-anak ibu minta menggunakan ini, ya. In atau on atau below atau above, in front, behind, far atau near. Oke? Next anak-anak. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh anak-anak. Perhatikan dengan baik. Where is the clock, anak-anak? Di mana jam? Nah, coba anak-anak lihat dari sekeliling ibu di sini, ada di mana ya jamnya? Ada di mana? Ya, ada di mana? Nah, sekarang ibu tunjukkan lagi. Ya. Sekarang lihat, perhatikan dengan benar. Di mana ya jam itu? Sekarang kalian pasti sudah melihat jam dinding. Ya. Lihat, perhatikan dengan seksama. Ya. Nah, kira-kira yang bisa kita gunakan untuk menyatakan posisi dari jam tersebut, apakah in, apakah on, apakah below, apakah above, apakah in front, apakah behind, apakah far, apakah near? Yuk, anak-anak dipilih. In, on, below, above, in front, behind, far, atau near. Ya, anak-anak dilihat lagi. Sekarang anak-anak lihat lagi. Letaknya ada di mana? Ini papan tulis anak-anak kan? Ini ada gambar. Ada gambar, ini jamnya. Jam ini dekat dengan papan tulis. Dekat dengan gambar. Kita bisa menggunakan apa bahasa Inggris dekat? Near. Kita bisa menggunakan near. Dan juga kita bisa menggunakan, anak-anak, kita bisa menggunakan near karena jam tersebut dekat dengan papan tulis. Kita juga bisa menggunakan on karena jam dinding tersebut ada di
ada atau menempel di dinding atau di permukaan dari dindingnya, jadi on the wall. Oke. Dinding bahasanya wall ya. Oke. Jadi seperti itu maksud ibu. Tidak mungkin kita menggunakan in, karena in berarti masa jam tersebut ada di dalam dinding? No ya anak-anak. Jadi dia tetot, tidak menggunakan in, karena dia ada di permukaan dinding atau menempel di dinding, jadi dia menggunakan on. Ya, seperti itu maksud ibu. Kalian harus memahami ini benar-benar. Below. Nah, below. Below itu di bawah. Tidak. Above. Tidak. Near. Kita bisa menggunakan near. Near itu artinya dekat. Nah, tadi kan jam dindingnya kita lihat dia dekat dengan apa ini anak-anak? Dekat dengan papan tulis. Dan juga dekat dengan gambar. Jadi near from the picture, near from the whiteboard atau blackboard atau greenboard ya. Nah, kita bisa menggunakan on. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak harus mengetahui posisi dari benda tersebut. Jadi ketika berbicara nanti, ketika orang tanya, where is your mother? Nah, where is your mother? Nah, anak-anak mau bilang, mama ada di kamar. Nah, kira-kira apa yang akan kalian katakan? Tentunya kalian akan mengatakan, she is in the bedroom, ya. She is in the bedroom. Dia ada di dalam kamar. Nah, kenapa ibu bilang she? Karena she itu kata ganti untuk dia perempuan. Jadi kalian tidak lagi mengatakan my mother in the bedroom, tapi kalian bisa mengatakan she is on the bedroom. No, maksud ibu she is in the bedroom. Ya, bukan on the bedroom ya anak-anak, tapi in the bedroom. Nah, ini ya kita menggunakan on. Nah, sekarang nih kita latihan dulu. Ibu akan bertanya, kalian menjawab. Tadi kalian sudah belajar posisi. Ya. Ibu mau tanya. Anak-anak, where is the knife? Where is the knife? Knife itu pisau anak-anak. Pisau. Nah, kira-kira di mana ya pisaunya? Kira-kira apa ya yang bisa anak-anak gunakan? Apakah on? Apakah in? Apakah near? Far? Above? Atau below? Atau yang lainnya? Nah, jadi anak-anak bisa dilihat bersama-sama. Kalau pisaunya ini anak-anak, pisaunya ada di atas meja. Kalau di atas atau dia di permukaan meja atau menempel di meja, itu namanya bisa digunakan on. Kata yang digunakan itu on. On the table anak-anak. Jadi pisaunya ada di atas meja atau di on the table. Oke? Nah, seperti itu. Begitupun ibu tanya, where is the plate? Ini piring, on the table too. Ya. Nanti kalian harus menghafal bahasa Inggris dari benda-benda yang ada di dapur. Itu makanya ibu meminta kalian untuk rajin-rajin menghafal bahasa Inggris dari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke anak-anak? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, jadi sekian untuk pembelajaran kita. Ibu berharap kalian bisa belajar lebih giat lagi
menghafal. Sekali lagi menghafal. Menghafal part of house atau bagian-bagian dari rumah, menghafal benda-benda yang ada di dalam rumah kalian, ya, supaya ketika kalian berbicara atau kalian membuat kalimat, kalian bisa membuat kalimat dengan baik ketika kalian tahu bahasa Inggris dari benda tersebut atau bagian dari rumah tersebut. Ya anak-anak? Oke. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian bisa rajin belajar dan jangan pernah lelah untuk belajar. Selamat beraktivitas dan God bless you.